Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihim fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab Uqudul Jen itu terbagi atas 4 fasal, yang mana kemarin kita sudah maknani yang 2 fasal. Sekarang Al-Faslu Salisu. Al-Faslu Salisu utawi fasal kang kaping 3. Utawi fasal kang kaping 3 fi bayani fadli sholati, ing dalem nerangake utamane sholate wong wadon. Sambung ya. Fi bayani fadli sholatil mar'ati, ing dalem nerangake utamane sholate wong wadon. Yang kemarin ya. Fi baitiha, ing dalem omahe mar'ah. Fi baitiha, ing dalem omahe mar'ah. Wa fi annaha, lan ing dalem setuhune sholatil mar'ati. Wa fi annaha, lan ing dalem setuhune sholatil mar'ati. Ai sholatal mar'ati tegese sholate wong wadon fi baitiha, ing dalem omahe mar'ah. Fi baitiha, ing dalem omahe mar'ah. Iku afdalu, luwe utama ya, iku afdalu luwe utama min sholatiha, ketimbang saking sholati mar'ah ya. Min sholatiha, ketimbang saking sholati mar'ah, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sertane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi bab yang ketiga ini menjelaskan tentang keutamaan sholatnya perempuan atau istri di rumahnya dalam hal ya, dalam hal itu lebih utama daripada sholat bersama Nabi. Jadi perempuan atau istri itu lebih utama sholat di rumah ketimbang daripada sholat bersama Nabi atau sholat berjamaah bersama Nabi ya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Kenapa? Ya, karena perempuan adalah ya perempuan ya. Nanti kita bahas di bawahnya ya. Jadi diingat-ingat, sholatnya perempuan itu lebih utama di rumah daripada di masjid, seperti itu. Kalau di sini keterangannya lebih utama daripada sholat berjamaah bersama Nabi. Tuh, sampai segitunya. Padahal kalau kita sholat bersama Nabi itu kan mungkin pahalanya besar atau gede. Nah, di sini malah
Kalau perempuan sholat bersama Nabi itu tidak utama, malah lebih utamanya di rumah. Ya, seperti itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu utawi luwe parek, aqrabu ma utawi luwe parek-pareke perkara, aqrabu ma utawi luwe parek-pareke perkara, takunu ya, takunu kang ono sapa almar'atu wong wadon, takunu kang ono sapa almar'atu wong wadon, min wajihi rabbiha, min wajihi rabbiha saking ngersane pangirane mar'ah, min wajihi rabbiha saking ngersane pangirane mar'ah. Ida kanat ya, ida kanat ing dalem nalikane ana apa mar'ah, ida kanat ing dalem nalikane ana apa mar'ah fi qori baitiha, iku fi qori baitiha ing dalem jerone omahe mar'ah, ing dalem jerone omahe mar'ah. Mana wa inna sholataha lan sak temene sholate mar'ah, lan sak temene sholate mar'ah fi suhni dariha, fi suhni dariha ing dalem pelatarane omahe mar'ah, pelataran atau loteng atau emperan. Kalau rumah kan biasanya ada terasnya, ya, teras. Fi suhni dariha ing dalem pelatarane atau lotengi omahe mar'ah. Iku afdalu luwe utama, iku afdalu luwe utama min dariha tinimbang saking omahe mar'ah, min dariha tinimbang saking omahe mar'ah. Fi suhni dariha iku afdalul luwe utama min sholatiha, min sholatiha saking atau ketimbang saking sholate mar'ah fil masjidi ing dalem masjid ya, fil masjidi ing dalem masjid. Jadi qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma takunu mar'ata min wajhi rabbiha, tempat terdekat seorang istri pada Tuhannya yaitu ya, yaitu apa? Saat istri di rumah. Jadi tempat terdekatnya istri dengan Tuhan itu ada di dalam rumah ya. Bukan kok berarti perempuan nggak boleh keluar, ya boleh ya, ya boleh, tapi lebih utama di rumah. Kemudian sesungguhnya sholat si istri di loteng atau di teras rumahnya itu lebih utama daripada sholat di masjid. Berarti seumpama ini katakan contoh, perempuan sholat di teras rumahnya itu lebih utama daripada sholat di masjid ya, seperti itu ya, lebih utama daripada sholat di masjid. Kemudian ada lagi wa sholataha lan sak temene sholate mar'ah, wa sholataha lan sak temene sholate mar'ah fi baitiha ing dalem kamare mar'ah ya, min baitiha ing dalem kamare mar'ah. Iku afdolu luwe utama min sholatiha ketimbang saking sholate mar'ah, min sholatiha ketimbang saking sholate mar'ah fi suhni dariha
ing dalem pelatarane omahe mar'ah. Fi subnidariha ing dalem pelatarane omahe mar'ah. Salat di dalam rumah. Ya, ini pengertiannya. Wa sholataha fi baitiha. Salat di dalam rumah itu lebih utama ya ketimbang salat di suhnidariha, di teras. Jadi yang pertama, salat di teras itu lebih utama daripada salat di masjid. Kemudian yang kedua, salat di kamar atau di rumah itu lebih utama daripada salat di teras. Ya, itu bagi perempuan ya, bagi perempuan. Wa sholataha lan sak temene salate mar'ah. Wa sholataha lan sak temene salate mar'ah fi muhdaiha ing dalem kamar ing dalem kamar cilike mar'ah. Jadi di dalam rumah atau di dalam kamar tadi itu ada ruangan kecil ya. Jadi semakin disimpan perempuan itu semakin bagus ya. Jadi perempuan semakin disimpan semakin bagus. Sama halnya emas ya. Emas ya, bukan emas arek lanang, emas. Kalau disimpan semakin nilainya semakin tinggi. Nah, jadi seperti itu. Kalau perempuan bisa menyimpan dirinya, berarti dia akan semakin tinggi derajatnya. Iku afdalu luwe utama min sholatiha ketimbang saking sholati mar'ah fi baitiha ing dalem omahe mar'ah. Fi baitiha ing dalem omahe mar'ah. Salat di ruangan kecil rumah ya. Salat di ruangan kecil rumah atau di kamar kecil, bukan di kamar mandi ya, kamar kecil itu ya. Di kamar yang kecil itu lebih utama daripada sholat di dalam rumah ya. Biasanya contoh seperti ini. Kalau tadi kan loteng, kalian sudah tahu loteng teras. Kemudian di dalam rumah contohnya seumpama di ruang tamu. Kemudian ada lagi ruangan yang khusus untuk sholat. Nah, itu lebih utama daripada sholat di ruang tamu. Seperti itu. Jadi semakin disimpan semakin tinggi atau semakin berharga seorang wanita. Jadi kalau sholat nggak usah keluar, di rumah saja. Nah, apalagi kalau sudah suami istri. Biasanya kalau habis menikah itu jaim. Mau yang imami laki-laki biasanya itu baru takbir kemudian ketawa. Sudah baca Al-Fatihah sampai waladhdallin kemudian ketawa. Ya, pertama-tama seperti itu. Kok tahu, Pak? Ya, lihat di IG biasanya seperti itu. Kalau pengalaman belum tahu, ya. Jadi seperti itu biasanya. Kalau pertama itu masih jaim. Ayo Mas, saman imami. Bilangnya si perempuannya. Ya, seperti itu. Pas takbir Allahu Akbar kemudian ketawa. Ya, kemudian ketawa. Ya, seperti itulah kehidupan orang yang baru menjalin hubungan rumah tangga. Ya. Sama halnya kayak kalian seumpama pacaran. Ya, pacaran berani nggak yang perempuan ya, seumpama perempuan pacaran kemudian ketemuan di kafe. Habis itu si perempuan tadi pengen kentut. Itu berani nggak mengeluarkan kentutnya pas waktu di hadapan kekasihnya? Berani ndak? Berani ndak? Allah, gaya nih bilang berani. Ya, jelas diempet-empet ya sampai gini-gini. Ya. Atau dia pergi dulu sebentar ke belakang baru dikeluarkan, setelah itu kembali. Ya, itu orang yang kasmaran ya, orang yang kasmaran.
tidak mau memperlihatkan aibnya, padahal di rumah yang perempuan tadi ketika di rumah itu dadut ketika kentut, tapi ketika pas ketemu sama doinya atau kekasihnya nggak berani. ya tapi kalau nanti sudah menikah, sudah dapat 1 bulan 3 bulan, tulak biasa. Kalau kebelet ngentut ya dintut kan, bahkan ketika berdiri aja sambil jalan duduk di depan wajahnya seorang suaminya. Ya. Tuh. Jadi pertama-tama saja masih jaim. Nanti kalau sudah berjalan 1 bulan, 2 bulan dan seterusnya, itu nanti sudah biasa. Dia memperlihatkan sifat aslinya. Ya, sifat aslinya. Ini kebiasaan. Biasanya kalau perempuan ketika ya itu tadi habis jalan kemudian makan, ya. Makan, coba kalian lihat, nantilah nggak habis makanannya perempuan. Nantilah nggak habis, padahal porsinya sedikit. Pesen makan, kemudian dimakan kan di depan ya doinya, itu nantilah nggak habis. Padahal bilangnya tadi itu lapar, tapi padahal porsinya itu sedikit. Ya, porsinya sedikit, tapi kenapa kok nggak habis? Ya mungkin nggak apa ya? Mungkin biar nggak kelihatan rakus atau ngeragas, makanya banyak. Kalau laki-laki kan biasa makan lap kan, kalau lapar ya lapar. Tapi ada juga laki-laki itu ketika sudah ketemu gitu makan, itu juga nggak mau menghabiskan makanannya, sama-sama jaimnya. Ya, kok tahu Pak? Ya tahu. Ya. Jadi seperti itu. Ya, nanti kalau sudah berjalan itu nantilah sifat aslinya keluar, ya, sifat aslinya keluar. Jadi seperti itu ya, sholatnya perempuan itu kalau ada pertanyaan utama mana, perempuan sholat di rumah atau di masjid, jawabannya adalah di rumah. Kenapa kok di rumah? Karena karena di dalam kitab Uqudul ada keterangan afdalu min sholatiha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Perempuan itu lebih baik sholat di rumah daripada sholat berjamaah bersama Nabi. Tuh, nanti kalau ada pertanyaan, kalau kalian ditanya, Mbak, Mas, mau tanya, ya. Perempuan itu aslinya kalau sholat di masjid itu bagus apa tidak sih? Apa bagusnya di rumah? Nah, nanti kalian jawab seperti itu. Ya. Sholatil mar'ati fi baitiha wa min annaha afdalu min sholatiha ma'an nabi. Ya, seperti itu jawabnya. Kalau nggak hafal Arabnya ya bahasa Indonesianya. Sholatnya perempuan di rumah lebih utama daripada sholat bersama Nabi. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena perempuan adalah perhiasan. Ya. Kalau semakin perhiasan tadi semakin disimpan, maka semakin mahal atau semakin berharga. Contohnya, kalian penasaran nggak sama perempuan yang bercadar? Penasaran sama hidungnya nggak? Atau penasaran sama bibirnya? Jelas penasaran. Jadi seperti itu. Kenapa perempuan kok bercadar? Ya mungkin ada suatu sisi lain, ya ada suatu sisi lain bahwa mungkin di daerahnya mungkin bercadar, tapi ada sisi lain juga dia mau menutupi auratnya, ya menutupi auratnya. Nah terus kemudian nanti kalau mau menikah itu seperti apa? Kan biasanya seorang laki-laki itu bisa memandang wajahnya, tapi ini wajahnya kok ditutupi cadar. Terus kayak apa? Ya itu nggak tahu ya. Kayak apa itu nanti sistemnya orang-orang yang bercadar itu? Apa harus dibuka dulu atau gimana? Tapi seumpama ini yang perempuan seumpama disuruh bercadar, bisa enggak? Bisa aja, tapi nanti mungkin nggak bertahan 5 menit. Ya. Mungkin bertahannya mungkin sampai 5 menit saja. Soalnya apa? Soalnya semua badannya itu ditutup, cuma diperlihatkan di atasnya
atau cuma matanya saja itu diperlihatkan. Jadi kayak dikungkep ya, kayak dikungkep, apalagi pakai baju yang hitam, posisi siang hari panas-panas, wah itu langsung ya, langsung keleke ambune sedep ya, keleke ambune sedep. Wah. Jadi seperti itu ya, tapi itu juga baik ya, baik. Tapi ya jangan kalau seumpama sering bercadar, katakan kalian mempunyai orang tua yang kerjanya di sawah, kemudian kalian yang perempuan disuruh ke sawah pakai cadar, kayak apa nanti ya, masa ke sawah pakai cadar, mau pengajian kah ya, ya seperti itu. Lanjut. Wal muqda'u utawi maknane, ya, bidomil mimi kelawan dendoma mimi ya. Muqda'u mimnya didoma, iku baitun omah, fi baitin ing dalem omah, omai ing dalem omah, rumah di dalam rumah. Wadalika utawi mengkuno si sabar, wadalika utawi mengkuno fi muqdaiha wa sholataha fi muqdaiha afdalu min sholatiha min baitiha ya. Wadalika utawi mengkuno fi muqdaiha iku li satri krono nutupi, iku li satri krono nutupi. Jadi makna muqda'u dengan didomaminnya maknanya adalah rumah di dalam rumah. Jadi mungkin seperti ini, kamar di dalam kamar. Jadi di kamar tadi itu ada ruangan kecil lagi ya, di dalam kamar tadi itu ada ruangan kecil lagi. Nah seperti itu maknanya ya. Hal itu menunjukkan pentingnya menutup diri ya. Jadi seperti itu, perempuan harus menutup diri. Al-faslu rabi'u tai fasal kang kaping 4 fi bayani hurmati nadhari rajuli ing dalem nerangake harame ningaline wong lanang. Bab yang keempat menjelaskan tentang ya keharaman seorang laki-laki melihat perempuan, ilan nisa'i maring piro-piro wadon. Jadi laki-laki haram melihat perempuan. Al-ajnabiyati piro-piro kang liyo. Al-ajnabiyati piro-piro kang liyo. Wal aksi lan suwali'e, dan sebaliknya ya, perempuan juga haram melihat laki-laki. Maksudnya seperti apa? Aina dari hina, tegese ningaline nisa, ilaihi maring rajul. Tegese ningaline nisa ilaihi maring rajul. Fama mongko utawi perkara yahrumu kang haram apa ru'yatuhu ningaline mah ala rajuli ing atase wong lanang. Iku yahrumu kang haram apa ru'yatuhu ningaline mah alal mar'ati ing atase wong wadon minhu saking rajul, yakni perempuan melihat laki-laki bukan mahram ya. Jadi di sini menjelaskan tentang keharaman seorang laki-laki melihat perempuan lain ya, dan sebaliknya
perempuan melihat laki-laki lain, yakni yang bukan mahramnya. Kemarin di MA saya mengajar ada apa perbedaan mahram sama muhrim. Masih ingat nggak yang kelas 11 mahram sama muhrim? Apa? Kalau mahram itu apa? Kalau muhrim itu apa? Masih ingat apa? Kalau muhrim masih ingat nggak? Kalau muhrim yang lagi haji, kalau mahram yang tidak boleh dinikahi. Ya, jadi kalau muhrim tadi apa? Muhrim tadi apa? Orang yang sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Siapa aja orang yang tidak boleh dinikahi itu? Siapa? Ada di dalam surat An-Nisa itu, ya. Ada saudara, bibi, orang tua, ponaan, ya itu nanti ada. Ada saudara persusonan. Terus kalau gini, saya punya orang tua punya saudara, saudaranya orang tua saya itu punya anak. Nah anaknya itu boleh nggak saya nikahi? Boleh? Nggak boleh, ngawur. Kan masih apa itu? Masih sambung, ya masih sambung. Orang tua saya punya saudara, ya, atau kalau disebut apa? Kalau kita nyebutnya itu bibi, ya, bibi. Bibi tadi punya anak. Nah, anaknya itu boleh nggak kita nikahi? Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu berarti masih apa itu? Masih saudara, ya, masih saudara. Ya, jadi nggak boleh. Ya, jadi bedanya muhrim sama mahram itu, kalau muhrim orang yang sedang melakukan ibadah haji, kalau mahram adalah orang yang tidak boleh dinikah. Jadi kalau kalian nanti biasanya kan ada orang istilah jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Ya, itu berarti ya emang saya bukan muhrim. Ya, saya emang nggak muhrim. Ya. Jadi bilangnya seperti apa? Jangan dekat-dekat, bukan mahramnya. Ya, ini biasanya kan banyak orang-orang itu jangan dekat-dekat, kamu lo bukan muhrimku. Nah, itu salah. Jadi yang betul adalah bukan mahramnya. Ya, jadi melihat yang bukan mahramnya. Maka setiap anggota tubuh yang haram dilihat laki-laki, maka haram pula dilihat perempuan. Jadi anggota laki-laki atau perempuan yang haram dilihat itu juga, ya, haram juga dilihat. Anggotanya laki-laki yang haram dilihat itu haram pula dilihat perempuan. Ya. Wal murahiku utawi bojo kang wal murahiku utawi bocah kang apa jenenge kate balik. Wal murahiku utawi bocah ya, bocah kang katene balik, atau seorang yang mau mendekati dewasa atau balik. Fidalika ing dalam mengkono haramatu nadori. Fidalika ing dalam mengkono haramatun nadori. Karojuli iku karojuli kaya wong lanang.
iku karojuli kaya wong lanang. Jadi seorang anak laki-laki yang mau mendekati balik hukumnya seperti laki-laki tersebut dalam keharaman melihatnya. Jadi kalau ada anak yang mau balik itu juga sama haram melihat perempuan yang bukan mahramnya. Ya. Wa yalzamuha. Oh, mana? Wa yalzamu lan wajib. Wa yalzamu lan wajib sapa waliyu, sapa wali yuhu. Waline murahiku. Sapa waliyuhu waline murahiku. Man ahu ing sertane murahiku. Oh, man ahu ing sertane nyegah murahiku. Nyegah ya, nyegah. Minan nadori saking ningali ilal ajnabiyati maring wadon liya. Maring wadon liya. Maka wajib seorang wali atau orang tuanya si bocah tadi itu mencegahnya untuk melihat perempuan yang bukan mahramnya. Ya, jadi kalau ada anak yang mau mendekati mahram, mau mendekati balik, itu hukumnya sama seperti laki-laki pada umumnya. Itu juga haram melihat perempuan yang bukan mahramnya. Maka seorang wali atau orang tuanya si bocah tadi harus mencegahnya, untuk melihat, untuk tidak melihat perempuan yang bukan mahramnya. Wa yalzamuha lan wajib ing ajnabiyati. Wa yalzamuha lan wajib ing ajnabiyati apa al ihtijabu gawe aling-aling. Apa al ihtijabu gawe aling-aling minhu saking murahiku. Minhu saking murahiku. Alhamdulillah. Wajib bagi seorang istri ya, yalzamuha al ihtijabu minhu. Wajib seorang istri memakai hijab dari pandangan laki-laki. Ya. Jadi pakai hijab biar tertutup atau biar tidak dilihat oleh seorang laki-laki yang bukan mahramnya. Wakal mar'ati iku wakal mar'ati koyok wong wadon fi dalika ing dalem mengkono haromatun nadori. Haromatin nadori ya. Dalam mengkono haramatin nadori. Al amrotu utawi bocah lanang cilik kang bagus wajahe atau amrot. Ma makna amrot? Apa amrot itu? Tahu amrot? Itu loh, tepung taruh di baskom, kasih air, kasih cambah, diuleni, kemudian digoreng, jadinya ote-ote. Itu amrot. Tahu amrot? Tuh, bocah lanang cilik kang bagus wajahe. Berarti apa? Kalau di pondok itu sebutannya meril. Ya, sebutannya meril. Ada biasanya kalau di pesantren pas waktu kedatangan santri baru tuh dilihat santri-santri baru. Kalau ada yang wajahnya meril langsung didekati. Kok tesi? Tesi itu bukan amrot. Kalau tesi itu sudah kelainan. Ya.
Ya, jadi amrot tadi itu bocah lanang cilik kang bagus wajahe. Jadi wajahe itu seperti perempuan. Kayak apa ya? Kalau di sini nggak ada ya, nggak ada yang Meryl di sini. Ya. Ya, kalau di Jawa itu biasanya banyak, bahkan mungkin sampai dia itu alia masih di Merili sama yang atasnya. Ya, jadi amrot. Seorang laki-laki kecil yang punya wajah bagus atau ganteng, ya, ganteng, yes, pokoknya. Mana tadi? Fidzalika al amrotu jamilun wajhi, itu sambung tadi ya. Al amrotu jamilun wajhi, utawi bocah cilik, bocah lanang cilik kang bagus wajahi. Kada koyok mengkuno kal mar'ati kada koyok mengkuno kal mar'ati fin nihayati ing dalem kitab nihaya, fi nihayati ing dalam kitab nihaya li Syekh Muhammadil al-Misri, kedue Syekh Muhammad al-Misri. Wa fi ma lan ing dalam perkara waqo akang tumibo apa ma fihi ing dalam nador, fihi ing dalam nador atau nadori. Aina dori tegese ningali, aina dori tegese ningali minal zahri bayani larangan, minal zahri bayani larangan. Ai man'i minal kitabi tegese larangan, tegese nyegah larangan saking Al-Qur'an, ya. Aiman'i minal kitabi tegese nyegah larangan saking Al-Qur'an, wal ahadisi lan pira-pira hadis, ya, wal ahadisi lan pira-pira hadis, ya. Begitulah sesuai yang diterangkan dalam kitab An-Nihayah, ya, karya Muhammad al-Misri, ya. Beliau menerangkan keterangan tentang yakni melihat lawan jenis berupa larangan, ya, atau larangan melakukannya yang diambil dari Al-Qur'an dan beberapa hadis, ya. Wa yahrumu lan haram, wa yahrumu lan haram ala rajuli ing atase wong lanang, ala rajuli ing atase wong lanang walau majbuban senajan wong kang den ala rajulin ing atase wong lanang walau majbuban senajan wong lanang kang den pangkas dakare, walau majbuban senajan wong kang den pangkas dakare. Wa khosian, ya, wa khosian lan wong kang den kebiri. Apa kebiri itu? Apa kebiri? Kemudian wa aninan lan wong kang impoten. Wa aninan lan wong kang impoten. Wa mukhnisan lan wong wa mukhnisan lan wong banci, ya, wong banci. Tahu banci? Banci, ya, bukan panci. Wahamman lan banget tuwoi,
wa hamman lan banget tuwoe. Apa nadruhu ningaline rajul, apa nadruhu ningaline rajul ilal ajnabiyati maring wadon liya, maring wadon liya mustahatin kang den kepinginin atau den sahwati, mustahatin kang den sahwati hatta ila wajhiha sehingga maring wajahe ajnabiyati, hatta ila wajhiha sehingga maring wajahe ajnabiyati wa kafaiha lan epek, wa kafaiha lan epek, lan epek-epek lorone ajnabiyati, wa kafaiha lan epek-epek lorone ajnabiyati dhuhron ing dalem, dhuhron ing dalem jabone wa badnan lan ing dalem jerone, ing dalem jerone. Ya. Jadi ya. Dan diharamkan tadi wa yakhrumu ala rajuli walau majbuban, dan diharamkan bagi seorang laki-laki melihat perempuan bukan mahram yang bisa membangkitkan syahwat. Jadi laki-laki diharamkan melihat perempuan yang bukan mahram, yang mana ketika laki-laki tadi itu melihat perempuan yang bukan mahramnya itu bisa menimbulkan syahwat atau membangkitkan syahwat sampai pada anggota wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalam maupun luar. Ya. Kalian melihat telapak tangannya saja sudah syahwat, maka itu tidak diperbolehkan. Ya. Ada orang yang melihat telapak tangannya sudah syahwat. Mungkin kalian syahwatnya ketika lihat kucing kayaknya. Ya. Melihat kucing aja sudah syahwat, apalagi melihat sapi. Belum nanti melihat perempuan. Nah. Ya, jadi diharamkan bagi seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan mahramnya yang bisa menimbulkan syahwat atau membangkitkan syahwat sampai pada anggota wajah dan kedua telapak tangannya, baik dalam maupun luar. Maksudnya dalam atau luar itu telapak tangan dalam atau luar ini loh ya. Kalau tangan dalam berarti yang putih, kalau luar berarti yang ini hitam. Iya. Meskipun lelaki itu orang yang dipotong kelaminnya, orang laki-laki ketika dipotong kelaminnya kan buntu, gundek ya. Meskipun itu ya, kalau ada laki-laki yang dipotong kelaminnya kemudian melihat perempuan yang bukan mahramnya syahwat, itu tidak diperbolehkan, diharamkan. Ya. Atau dikebiri. Kebiri ini apa ya? Masih belum tahu saya. Apa kebiri? Ya, nanti cari sendiri maknanya. Dikebiri itu apa? Kemudian impoten. Apa impoten itu? Impoten itu apa? Impoten itu laki-laki tidak bisa tidak bisa hamil. Laki-laki tidak bisa hamil. Apa Fit? Ya, Fit. Laki-laki emang tidak bisa hamil. Dari mana laki-laki bisa hamil itu? Wah. Impoten itu apa? Impoten. Adeke gak iso ngadek. Ya, impoten, adike gak iso ngadek. Ya. Meskipun orang yang impoten ya, itu haram melihat
perempuan yang bukan mahramnya, nanti kemudian melihat tangannya atau wajahnya bisa menimbulkan syahwat. Itu orang impoten juga diharamkan. Kemudian orang banci. Nah, ini biasanya orang banci banyak di pinggir-pinggir jalan. Atau biasanya sebutannya itu waria. Ya. Kemarin saya lihat di IG-nya Gus Idam, beliau habis pulang dari ziarah wali, kemudian istirahat di rest area tol, di rest area tol kalau nggak salah. Kemudian didatangi para waria-waria. Tahu waria? Ya laki-laki kayak perempuan itu. Weh, ada yang tinggi, ada yang dempal, ada yang yes, seperti itulah. Itu nggak tahu itu kok bisa montok itu seperti apa itu ya, disumpelnya apa seperti itu atau disuntik ya. Jadi warianya tadi itu ketemu dengan Gus Idam, diajak foto ya, mungkin Gus Idam juga takut ya karena itu bukan perempuan, laki-laki itu. Kalau ada laki-laki macak banci, coba kalian pancing, nantilah keluar sifat laki-lakinya. Nanti keluar sifat laki-lakinya itu ya. Banyak sekarang ya, banyak sekarang orang-orang yang orang laki-laki itu merubah dirinya sebagai seorang perempuan. Kayak artis, siapa artis? Ya. Ya, seperti itu. Jadi orang banci juga diharamkan melihat perempuan yang bukan mahramnya yang bisa menimbulkan syahwat. Atau orang yang sudah tua. Ya, jadi ada juga atau orang yang sudah tua, orang yang sudah lanjut usia, katakan sudah umur 60 atau 70, kok melihat perempuan muda kok syahwat, itu juga dilarang. Ya. Ada kakek-kakek, kemudian kakek tadi itu sedang santai di depan rumahnya. Kebetulan depan rumahnya itu jalan raya. Kemudian ada perempuan goncengan, ya, perempuan goncengan. Yang di belakang itu duduknya nyingklak. Tahu nyingklak? Ya, nyamping itu loh. Kebetulan pakai rok mini. Lah, sang kakek tadi melihat, ternyata masih bisa syahwat. Itu juga diharamkan ya, itu juga diharamkan ya. Mungkin kalian kalau tahu seperti itu atau kalian duduk di samping orang tua tadi, kayaknya kelihatan nanti celananya ada yang berdiri. Ya, kebetulan kalian melihat seperti itu atau melihat orang tua tadi kalian bilang, mbah eling mbah, wis tuwek, gak wayahe, wis ambu lemah, gak usah mikir sing aneh-aneh ya. Mikir ibadah, wong wedok iku sono jatahe dhewe-dhewe, sampean yo gak ngarep gelem mbek sampeyan mbah ya. Ya. Jadi orang tua juga diharamkan melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang bisa menimbulkan syahwat. Mana tadi? Mana? Wahwa utawi hatta ila wajhiha. Wahwa utawi hatta ila wajhiha iku al muftah, iku al muftah wong kang apa ya? Apa al miftah? Apa? Iku al muftah ya. Ya, saya. Wa huwa utawi hatta ila wajhiha iku al muftah kang den iku al muftah kang den fatwa ake ya, den fatwa ake
Jadi pendapat yang tadi itu sudah dibuat fatwa, ya. Bihi kelawan al, bihi kelawan al. Al mufta itu alnya saja. Lakin nukila lan tetapine dan nukil anil aksarina saking pira-pira luwe akene apa rek? Luwe akeh-akene ulama. Saking luwe akeh-akene ulama apa khillun nadri. Apa khillun nadri halale ningali. Apa khillun nadri halale ningali ila dalika maring mengkono-mengkono wajhiha wa kafaiha. Ila dalika maring mengkono-mengkono wajhiha wa kafaiha. Ya, jadi keterangan tadi itu sudah dibuat fatwa, namun dikutip dari kebanyakan para ulama bolehnya bolehnya melihat wajah dan kedua telapak tangan, ya. Jadi tadi itu kalau yang tadi kita baca, kita tidak boleh melihat seorang perempuan yang bukan mahramnya yang bisa menimbulkan syahwat sampai pada anggota telapak tangan dalam atau luar dan wajah. Tapi kalau di ulama, kebanyakan para ulama itu kita masih boleh melihat apa? Melihat wajah dan telapak tangan, ya, dan kedua telapak tangan itu diperbolehkan. Jadi kan seperti balik kepada itu, auratnya perempuan dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Tuh, ya, itu fatwanya banyakan para ulama. Wa amma nadru anapun utawi ningali bojo lanang, wa amma nadru rajuli anapun utawi ningali bojo lanang. Adapun melihat seorang lelaki, ya, ila zaujatihi maring bojo wadone rajul, ila zaujatihi maring bojo wadone rajul, wa amatihi lan budake rajul, wa amatihi lan, ya, wadon amat atau budake rajul fi halli hayati ing dalam tingkah urip, fi halli hayati ing dalam tingkah urip. Kulli saben-saben, kulli saben-saben ajnabiyati, oleh saben-saben ajnabiyati minhuma saking mengkono-mengkono zaujatihi wa amatihi, minhuma saking mengkono-mengkono zaujatihi wa amatihi. Fajaizu iku fajaizu mongko wenang, iku fajaizu mongko wenang walau ma'a wujudi senajan iku sertane wujude perkara kang nyegah, walau ma'al wujudi maniin senajan iku sertane wujude perkara kang nyegah, minal istimta'i saking ngalap seneng, minal istimta'i maring ngalap seneng, qoribin zawali kang parek ilangi, qoribil zawali kang parek ilangi, kahaidi kaya haid, warohni lan den gaweake, warohnin lan den gaweake.
walakin yukrahu lan tetapine den yukrahu tapine den makruake lan tetapine den makruake apa nadru farji ningali farji makruh melihat farji kelamin hatta min nafsihi sehingga saking awak dhewene mana saking awak dhewene sing dirujuke kira atune mana hatta min nafsihi sehingga saking awak dhewene rajul hatta min nafsihi sehingga saking awak dhewene rajul bila hajatin kelawan tanpa hajat bila hajatin kelawan tanpa hajat. Adapun melihatnya seorang lelaki pada istri atau budak perempuan saat kehidupan keduanya, maka diperbolehkan meski muncul halangan untuk berbuat intim yang hilang dalam waktu dekat, seperti halnya haid dan digadaikannya si budak. Namun makruh juga melihat alat kelamin, ya. Alat kelamin termasuk kelaminnya sendiri. Jadi kalian melihat kelamin sendiri itu juga makruh. Melihat saja makruh, apalagi dimaini. Ya. Jadi diingat-ingat, alat kelamin kalian itu kalau kalian lihat itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh, apalagi dimainin. Ya. Kalau seumpama adanya keperluan itu tidak apa-apa. Seumpama gatel kemudian mau kok blender. Ya. Ya, jadi melihat kelamin, alat kelamin itu hukumnya haram. Hukumnya makruh. Ya. Melihat alat kelamin hukumnya makruh, termasuk kelaminnya sendiri tanpa adanya keperluan. Jadi nanti kalau kalian sudah berumah tangga, melihat kelaminnya perempuan, alat kelaminnya perempuan itu juga makruh. Ya, makruh. Kecuali ada keperluan. Keperluannya apa emangnya? Nyukur. Ya. Masa dibiarin gitu aja? Lebat hitam, ya harus dicukur biar nanti kalau pakai CD nggak ketarik. Kalau ketarik itu sakit loh, Re. Pernah merasakan enggak kalian? Pernah kan? Nah iya. Kalau sudah panjang kemudian pakai celana dalam kemudian kalian unjukkan, itu biasanya narik kan, aduh, itu sakit, ya sakit. Ya enggak cuma laki-laki, perempuan juga. Karena semua itu pasti ada hutannya, hutan lebat. Ya. Tapi kalau tidak ada keperluan itu hukumnya makruh melihatnya. Ya. Ya, kalau nggak ada keperluan hukumnya makruh. Ya. Yang laki-laki biasanya di dalam kamar sarungnya dibuka, kemudian nggak tahu apa, nyariin apa di situ itu. Ya. Ada yang apa ya? Sudah tangan dua sambil gini. Ya. Kalau nyariin seperti itu, cari tempat yang sepi, jangan di dalam kamar. Di dalam kamar ramai kemudian kalian buka kemudian dicariin. Wah, nggak punya malu berarti kalian. Ya. Ya, diingat-ingat
melihat kemaluan alat kelamin itu hukumnya makruh kalau tidak ada keperluan. Lanjut, mana tadi? Bi khilafil mani'i, kelawan nulayani perkara kang nyegah, kelawan nulayani perkara kang nyegah. Al budai kaya al budai zawali, kaya kendo ilangi, kaya kendo ilangi. Kana ono, kana ing adat ono apa ngelakoni adat, ono ngelakoni adat. Azzaujata, sopo azzaujata bojo wadon, an subahatin saking an subahati saking wati subahat atau wadon subahat. Ya. Hal ini berbeda dengan halangannya yang lama hilangnya, seperti halnya dalam masa iddah istri dari wati subahat. Iddah kemarin apa pengertiannya? Iddah masa perempuan yang ditinggal oleh suaminya, baik itu suami yang meninggal maupun cerai, dan dalam keadaan haid atau suci, itu masa iddahnya berbeda-beda. Kalau ada suami istri, istrinya ditinggal sama suami, ya, tinggal meninggal sama suaminya, itu masa iddahnya berapa hari? Masa iddah itu berarti seorang perempuan tidak boleh macak, tidak boleh memakai wangi-wangian, tidak boleh apalagi ya, keluar rumah ya, selama masa iddahnya sudah selesai. Kalau masa iddahnya masih ada, berarti tidak boleh ya. Kalau masa iddah, kalau ditinggal sama suaminya meninggal itu berapa hari kemarin ya, 90 hari kalau nggak salah. Kemudian kalau ditinggal cerai sama suaminya yang perempuan dalam keadaan haid, itu juga berbeda masa iddahnya. Kalau ditinggal suaminya yang perempuan tidak haid, itu juga berbeda harinya ya. Jadi seperti itu, harus menunggu masa iddahnya. Kalau istri dari wati subahat itu tadi saya kemarin saya pas ngaji itu pernah mendengar ceritanya, itu ada seorang ya, seorang sudah berumah tangga, kemudian punya tetangga. Nah, tiba-tiba malam hari kan mungkin suaminya nggak ada ya, tiba-tiba dia datang ke rumahnya tetangganya, dikira itu rumahnya, mungkin dia itu mungkin ngelindur atau apa ya, ngelindur atau apa, kemudian di dalam kamarnya sudah melakukan hubungan suami istri seperti itu. Pas paginya bangun-bangun, loh kok bukan ya, kok bukan, berarti itu harus melakukan tes. Nanti kalau seumpama yang perempuan mengandung, berarti nanti itu harus harus tanggung jawab ya, harus tanggung jawab si laki-laki tadi. Jadi dites dulu tadi, kalau dia hamil berarti ada tanggung jawab ya, nggak tahu kok bisa berhubungan seperti itu, sama-sama luputnya, sama-sama nggak tahunya ya. Mungkin saya sudah merasakan keenakannya seperti itu, makanya dia sudah lupa. Apalagi mungkin berbeda dengan ketika melakukan dengan suaminya sama melakukan dengan tetangganya, itu mungkin sudah beda energinya ya. Itu wati subahat wati subahat. Wa yahrumulan haram apa nadru ningali ilama maring anggota baina suratiha,
ing dalem antarane udele sapa udele zaujatu atau bojo wadon baina suratiha ing dalem antarane udele zaujah wa rukbatiha lan dengkule zaujah bainal suro war rubah ya dunal ghairihi ora sakliyane mah dunal ghairihi ora sakliyane mah ila ajli nikahi krono arae nikah ila ajli nikahi krono arae nikah waya juzu mongko wenang opo nandur ila wajhi maring wajah wadah ila lewatan si dunal ghairihi ora sakliyane ma kal maharimi ya kal maharimi hale madani piro-piro mahrum hale madani piro-piro mahrum wal amanati lan amanah wal al muzawajati kang den rabi al amati ya bukan al amanah ya al amati lan budak maaf kal maharimi hale madani pira-pira mahram al amati lan budak wal muza wajati lan den rabi tidak boleh melihat anggota di antara pusar dan lutut ya, jadi baina surawar rubah antara pusar sampai perut dan boleh di selainnya seperti dalam permasalahan melihat mahram dan budak perempuan yang sudah dinikahi. Jadi tidak boleh melihat antara pusar dan lutut sampai lutut, tapi boleh melihat selain itu. Ya, selain itu berarti boleh melihat perutnya atau dadanya laki-laki maksudnya ya, yang laki-laki. Seperti dalam permasalahan melihat mahram dan budak perempuan yang sudah dinikah. Amanadaru anapun utawi ningali iku li ajalin nikahi krono arai nikah. Ya, krono arai nikah. Waya juzulan wenang ila wajihi maring wajah wal kafaini lan epek-epek loro. Wal kafain lan epek-epek loro fakot mongko tetep minal khurati saking wadon merdeka. Adapun melihat untuk tujuan pernikahan maka boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja dari perempuan merdeka. Jadi kalau kalian mau menikah kemudian pengen melihat gimana sih calon istrimu itu, lihatlah wajah dan telapak tangannya. Kalau seumpama kalian tidak mau melihatnya, ya nanti ya jangan kecewa kalau sudah ada di depan kalian ternyata perempuan tadi itu mungkin ada cacatnya. Jadi sebelum menikah biasanya ada istilah itu ta'aruf ya, ta'aruf mau memperdalam hubungan. Yang memperdalam, kemudian melihat wajahnya, melihat telapak tangannya dan seterusnya seperti itu. Jadi boleh ya, boleh melihat dengan tujuan untuk pernikahan. Bolehnya melihat wajah dan telapak tangan. Wa ilama lan maring anggota. Wa ilama lan maring anggota adama wa ilama lan maring anggota ada kang ngalingi apa mah kang ngalingi menghalangi ma ing perkara ma ing anggota baina surati ing dalem antarane
dalan loro. Baina surati ing dalam antarane kok dalan sih rai surati baina surati ing dalam antarane apa rek oh ya suro apa udel kok ya kok lupa baina surati ing dalam antarane udel warubatilan dengkul minal amati saking wadon amat ya. Oh ya juzu lan menang ya, sampai itu ya selesai ya. Oh ya juzu lan menang apa nadru ningali ila ajnabiyati maring wadon liya fi wajihi ing dalam wajah fakot hale tetep lisaha dati krono arai persaksian lisyahadati krono arai persaksian wal muamalatilan akad muamalah atau bisnis ya, atau bisnis dan diperbolehkan melihat perempuan yang bukan mahram pada wajahnya saja untuk kebutuhan persaksian dan transaksi. Jadi boleh kalau kalian jual beli itu boleh melihat wajahnya ya. Masa mau beli nggak diperlihatkan wajahnya? Itulah nanti juga curiga orang penjualnya nanti juga curiga. Wa ila amati lan maring budak wadon inda syira iha ing dalam nalikane tuku amat dalam nalikane tukune amat fima ing dalam anggota ada kang ngalingi apa mah adal aurata ingkang ngalingi apa mah minan nadiri badani minat dohiril badani bayane anggota dohire awak dan boleh melihat anggota selain aurat dari dohir badan pada budak perempuan ketika membelinya. Jadi ketika kalian mau membeli budak boleh melihat anggotanya ya selain aurat dan dohir badan ya boleh melihat mau membeli budak dilihat dulu barangnya. Oh ya juzulan menang apa nadaru ningali ila ajnabiyati maring wadon liya wa masuha lan demek ya wa masuha lan demek ya demek tahu demek menyentuh wa masuha lan demek apa ajnabiyati lil mudawati krono arai nambani fil mawadi'i ing dalam pira-pira panggonan. Diperbolehkan melihat perempuan yang bukan mahram dan menyentuhnya ya boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya dan menyentuhnya untuk keperluan pengobatan di bagian-bagian anggota yang perlu diobati. Jadi nggak apa-apa, berarti ini tertujunya pada seorang dokter ya, seorang dokter. Allati rupane allati almawadi'i yahtaju kang den butuhi ilaiha maring allati walau farjan krono
ya. Walau farjan krono iku kelawan farji, ya. Boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya dan menyentuhnya dalam urusan atau keperluan pengobatan di bagian-bagian anggota yang diperlukan sampai anggota kelamin, ya. Jadi boleh dokter memegang kelaminnya perempuan atau orang yang bukan mahramnya, itu boleh, tapi dalam hal pengobatan, ya, dengan syarat hadirnya orang lain untuk, ya, dengan syarat apa? Ada syaratnya. Kalau mau seperti itu ada syaratnya. Jadi seumpama kalian berobat, yang perempuan berobat di rumah sakit, katakan kelaminnya sakit, ya, itu mau dicek sama dokter, kebetulan dokternya itu laki-laki, ya. Boleh, tapi harus ada pendampingnya. Maksudnya si perempuan tadi itu harus ada temannya untuk mendampingi perempuan tadi. Biar apa? Biar tidak terjadi, ya, biar tidak jadi salah paham. Jadi nggak boleh cuma dokternya sama pasiennya saja, nanti dikhawatirkan malah menimbulkan, ya, fitnah. Maka boleh seperti itu kalau harus ada pendampingnya. Ya, harus ada pendampingnya. Kemudian mana tadi? Bisyarti khuduri man, lawan syarati hadiri wong, ya, dengan syarat hadirnya orang, yamna'u kang nyegah sopoman, mencegah al-khulwata ing menyendiri. Jadi tidak dibiarkan untuk menyendiri si pasien tadi, harus ada temannya yang hadir di situ atau menemani, biar tidak terjadi khulwat. Min mukhrimi, saking mahrami, wa nahwihi lan sepadane mukhrim, wa bisyarti waqti jinsi, lan kelawan ora anane jenis, mu'aliji kang nambahi waya juzulan wenang apa anadaru ningali ilaiha maring amat siapa? Budak, ya, ilaiha maring amat. Aidon halimale li ta'limil wajibi krana arahe ngulang perkara kang wajib. Krana arahe mulang perkara kang wajib. Fakot, ya, fakot ya Allah. Fakot mongko tetep alaiha ing atase amat. Fakot mongko tetep alaiha ing atase amat. Kama kola kaya keterangan sopo as-Subki, Imam Subki, wa ghairuhu lan sakliyane Subki. Dalika utai mengkono wayah juzu nadoru wa ghairuhu wa dalika utai mengkono wayah juzu nadoru. Iya, saya ulangi dulu. Wa dalika utai mengkono wayah juzu nadoru inda faqdiman ing dalem nalikane, iya kan, ing dalem nalikane sepine wong, yu'allimuha kang ngulang sapa man ing amat, minal maharimi saking pira-pira mahram, wanisai
lan pira-pira wong wadon kiasan krana kiase alal mudawati ing atase nambani ala mudawati ing atase nambani wa inda ta'asuri ta'limi lan nalikane angele ngajar min waroi hijabin saking burine aling-aling dan juga diperbolehkan melihat untuk keperluan mengajar ilmu yang wajib diketahui saja. Jadi seperti ini, saya mengajar itu boleh melihat perempuan ya, keperluan ilmu yang wajib. Tapi yang wajib itu biasanya kan seperti kitab fikih itu yang dari awal toharo, sholat, zakat. Zakat kan belum wajib kalau seumpama dia belum mempunyai benda atau harta ya. Tapi itu perkara yang wajib ya. Boleh melihat perempuan ketika mengajar ilmu yang wajib diketahui. Seperti yang diungkapkan Imam Subki dan yang lainnya, hal itu boleh bila tidak adanya mahram atau perempuan yang bisa mengajarinya, sama seperti dalam permasalahan untuk mengobati. Ya, sama permasalahannya dalam pengobatan. Ya. Kalau tidak ada mahramnya tidak boleh. Ya. Terakhir, wala yajuzulan ora wenang apa anadaru ningali ilaiha maring ajnabiyati li ajli ta'limil mandubi krana arae ngulang perkara kang den sunahake, krana arae mulang perkara kang den sunahake bi khilafil amrodi kelawan nulayani bocah lanang kang bagus wajahe atau amrod ya, bihilafil amrodi kelawan nulayani bocah lanang kang bagus wajahe. Waya juzulan wenang apa nadru ningali ilaihi maring amrod li ajlihi krono arae ta'limil mandubi, li ajlihi krono arae ta'limil mandubi kada koyok faya juzu, kada iku koyok faya juzu fi syar'i nihayati ing dalem syarah nihaya lisaihil misri ala royati keduwe se misri alal royati ing atase matane goya li Abi Sujai keduwe Imam Abi Suja. Dan tidak boleh melihat perempuan bukan mahram untuk keperluan mengajar ilmu yang sunnah dipelajari ya. Jadi nggak boleh melihat perempuan yang bukan mahramnya untuk mengajarkan ilmu yang sunnah, berbeda dengan amrod, maka diperbolehkan ya. Masa sama laki-laki yang meril atau yang amrod tadi kita syahwat, kan nggak mungkin ya. Bisa jadi sih, bisa jadi itu ada di dalam keterangannya kitab Syarah Nihaya karya Muhammad Al-Misri atas matan Ghoya karya Abi Suja, itu di dalam kitab itu. Ya, faslun al-awalu faslun ula fi bayani hukuki zaujen. Wallahu alam.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi wahdinal bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tusinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.